loading centernya. Jadi BIM tadi bukan cuma dengan Tekla, BIM itu banyak sekali software-software yang digunakan. Salah satu software yang kita miliki ya, yang kita punya lisensi adalah Tekla. Jadi nanti kalian bisa belajarlah Tekla. Kalau nggak salah saya nanti di semester 3 atau semester 4 kalian akan diberikan tentang pemahaman tentang BIM ini tadi ya, bagaimana BIM itu bekerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian generasi ini generasi yang melek dengan teknologi ya. Jadi di teknologi IoT ya, Internet of Things ya, itu sangat diperlukan ya. Jadi kita belajar dari situ ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari suatu rekonstruksi tadi ya, seperti inilah siklus-siklus yang mungkin bekerja. Maka BIM tadi sangat diperlukan ya. Nah, karena kalau tanpa BIM ini ya mungkin akan mata rantainya dari aplikasi sampai dengan ke pekerjaan itu sangat terlalu jauh gitu ya. Tapi dengan BIM tadi bisa terkontrol. Aplikasi di mana, pesannya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, dan bisa kita lihat ya. Nah, jadi dengan siklus-siklus ini akan memudahkan kita dalam hal mengantisipasi pekerjaan nantinya. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan lah suatu rekonstruksi ya. Nanti juga berdasarkan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu adalah nanti sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nanti kalau kalian ini orang gedung nanti ya bisa sebagai pelaksana bangunan gedung ya. Nah, jadi itu tadi pelaksana lapangan bangunan gedung ya, kerjaan gedung. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian-bagian proyek yang memang tidak bisa dihindari. Ada pekerjaan galian, ya, pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan tanah, kemudian baru kemudian pembuatan existing, ya, kemudian pekerjaan galian berfondasi, ya, pemasangan tulangan, ya, ini dengan memasang tulangan, kemudian pengecoran dan sebagainya. Itulah aktivitas-aktivitas yang akan ada di dalam konstruksi. Begitupun juga dengan pagar-pagar proyek, ya. Kenapa diberi pagar proyek? Karena kalau banyak pagar nanti bisa berbahaya buat pekerja, juga berbahaya buat masyarakat sekitarnya yang berlalu lalang di sekitarnya. Nah, hal itu yang tidak bisa kita hindari. Bapak mohon ya, maaf. Ya, silakan. Ya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar jelas Pak. Kurang terdengar jelas. Oke, betul Pak. Mungkin saya harus pakai headset kali ya. Bentar ya. Oke, ini suaranya kedengar nggak sekarang? Terdengar jelas. Pak. Cukup jelas dibanding sebelumnya? Cukup jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Jadi saya harus pakai headset ya. Ini saya lagi pakai headset. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar tentang struktur atas ya, mereview yang udah kalian pelajari ya, sambil menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru. Sekarang kita masuk dengan struktur bawah bangunan. Ya. Nah, secara umum, kalau struktur bawah bangunan itu selalu orang punya fondasi. Fondasinya seperti apa sih? Fondasinya dari apa sih? Fondasinya dikerjakan bagaimana sih ya? Nah, jadi kalau struktur bawah itu secara umum pasti disebut orang adalah fondasi. Ya, kalau kita secara umum, kalau kalian berdiri ya, telapak kaki kalian gitu ya. Nah, telapak kaki kita itu sama dengan fondasinya ya. Coba telapak kaki kita nggak seperti sekarang ya, mungkin kita nggak akan bisa berdiri dengan stabil. Nah, itulah fondasi. Nah, apa itu fondasi? Fondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan atau substructure yang berfungsi. Jadi bagian dasar bangunan, bagian bawah dari struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya, tanpa mengakibatkan keruntuhan, geser tanah, dan penurunan settlement tanah fondasi
tanah atau pondasi yang berlebihan. Jadi kalau kita lihat ini ada permukaan tanah ya seperti ini. Sini ada beban bangunan, di atasnya ada bangunan. Nah, bangunan ini bagian dasar bawahnya apa? Bagian bawah inilah pondasinya ini ya. Nah, apakah dia pondasi dangkal atau dia pondasi dalam? Ya, sebagai media ya, sebagai media untuk meneruskan beban. Dan sini adalah beban konstruksi ke lapisan tanah yang di bawahnya gitu. Maka kita perlu pondasi. Nah, bagian ini disebut dengan substructure ya, struktur bawah, struktur bangunan bawah. Ya. Karena kekuatan dari substruktur ini tergantung pada karakteristik tanah pendukung. Jadi kekuatan substruktur ini pengaruhnya juga ada dari kekuatan karakteristik tanah pendukung. Ya. Dan pengaruh dari superstrukturnya sendiri ya. Maka struktur pondasi dan lapisan tanah harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan. Nah, jadi karakteristik tanah pendukung. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik tanah pendukung, nah kalian belajar kan di mekanika tanah. Sekarang lagi belajar mekanika tanah, bukan? Belajar ya. Nah, itu kalian belajar tentang karakteristik tanah gitu ya. Sifat teknisnya, sifat fisiknya. Nah, itu kalian pelajari di mekanika tanah. Nanti dilanjutlah nanti dengan pengujian tanah. Nah, pengujian tanah itu nanti kalian akan melakukan pengujian yang untuk mendapatkan parameter-parameter yang kalian pelajari dalam mekanika tanah. Kemudian akan lanjutkan lagi nanti kalian dengan rekayasa pondasi. Nah, ini sekuensi alur pelajaran dari bidang geoteknik untuk memperdalam supaya kalian nanti bisa menghitung atau merencanakan fondasi ini ya, substructure-nya gitu. Jadi ketika kalian mau menghitung fondasi, kalian harus belajar dulu mekanika tanah. Kalau nggak paham mekanika tanah ya susah kita mendesain fondasinya gitu. Kemudian kita juga harus tahu juga tentang PUT, karena kalau kita nggak pernah tahu tentang PUT pengujian tanah, nanti dikasih data aja sama orang nggak, apakah itu data itu benar atau tidak ya juga tidak sesuai gitu. Maka ini perlu dipelajari juga gitu. Ya. Nah, fondasi dari struktur bangunan pada umumnya, fondasi dari suatu struktur bangunan pada umumnya terdiri dari satu atau lebih elemen-elemen fondasi. Jadi tidak hanya cuma satu. Elemen fondasi adalah elemen transisi antara tanah atau batuan dengan struktur atas superstructure. Jadi elemen fondasi tadi adalah semacam transisi ya dari struktur atas ke struktur bawah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, jenis dan tipe-tipe dari struktur fondasi. Ya, suatu elemen fondasi harus mampu. Ya, jadi suatu elemen fondasi harus mampu. Nah, mampu mendistribusikan dan mentransmisikan beban mati maupun beban dinamik atau beban hidup dari struktur atas ke lapisan tanah keras. Jadi seperti tadi ini permukaan tanah. Nah, fondasi yang kita buat di sini ya, telapaknya ini. Nah, harus mampu mendistribusikan. Jadi beban yang dari struktur atas, ini beban ya, dari P ini beban vertikal dari struktur atas disalurkan ke bawah. Nah, fondasi ini harus mampu mendistribusikan dan juga mentransmisikan ya. Kalau ini misalkan tanah kerasnya di sini ya. Jadi ini mungkin cukup nggak sampai di sini aja? Apa perlu sampai sini dibuat tanah kerasnya atau tidak? Jadi mendistribusikan seperti apa gitu. Nah, ini yang kita perlu perhitungkan gitu. Nah, untuk bisa memperhitungkan itu nanti kalian belajarlah di mekanika tanah. Kalian belajar mekanika tanah, belajar nanti di perencanaan fondasinya, belajar kalian nanti. Tentang beban struktur ya kalian udah belajar sekarang, mulai dari mekanika rekayasa itu tentang perhitungan-perhitungan gaya-gaya. Nah, nanti kalian belajar lah struktur beton, struktur baja, struktur kayu. Nah, itu kan berdasarkan komponen strukturnya terbuat dari apa gitu ya. Nah, terbuat dari kayu kah, terbuat dari beton kah, terbuat dari baja kah, maka belajar struktur kayu, struktur baja, struktur beton gitu ya. Nah, kenapa kita perlukan tadi supaya tidak terjadi perbedaan penurunan ya. Jangan sampai dia nanti penurunannya tidak sama gitu kan. Kayak kalian kalau kalian pernah tahu nggak menara Pisa? Tahu ya menara Pisa ya, tahu kan?
Apa, apa istimewa menara Pisa kalau tahu? Miring. Ya. Apa dibangunnya miring nggak ketika dibangunnya? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa dia miring? Tanahnya mungkin. Karena ada tanah yang Nah, geser. itu tadi ya, karena ada penurunan yang tidak seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan ini bangunan ya, seperti inilah bangunnya kan makin kecil. Nah, seperti ini pondasi di bawah. Nah, kebetulan tadi. Nah, ada yang tidak seimbang penurunnya. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanannya turun lebih rendah gitu. Ya, lebih banyak turunnya dibanding yang lain sehingga dia juga akan miring gitu ya. Nah, tapi justru karena menara yang tadi miring tadi menjadi menarik ya. Tapi pada tahun berapa ya? Tahun 2000-an kalau saya nggak salah, sebelum 2000-an tuh pernah ditutup ya, tahun 95 atau 93 ya, itu pernah menara Pisa itu ditutup, tidak boleh lagi dikunjungi. Artinya apa? Bukan apa tidak boleh lagi dinaiki ya. Jadi tidak boleh lagi orang naik ke atas menara ini ya sampai ke puncaknya. Karena apa? Karena kemiringan itu udah cukup besar gitu ya, udah sampai di atas ini kalau diukur nih bagian sekitar 4 sampai 5 meter. Ya, posisi dari sisi tegaknya gitu ya. Nah, 4,5 meter ya. Itu sempat dihentikan ya. Karena apa? Karena dilakukan proses rehabilitasi ya, proses pemugaran supaya kemiringannya tidak bertambah gitu. Nah, ada beberapa alternatif yang dilakukan saat itu ya, beberapa pilihan. Ada pilihan pertama itu bikin menara yang sama di sebelahnya gitu ya. Nah, tapi waktu itu tidak disetujui ya. Atau membongkar ini bikin baru lagi juga nggak disetujui. Kemudian ada beberapa alternatif lagi dengan cara menggali bagian sini, dengan cara ini tahan dulu, nah mungkin diperbaiki bagian tanah bagian bawah yang bagian miringnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu seperti apa kelanjutan dari prosesnya ya. Tapi sekarang Menara Pisa udah mulai dibuka lagi ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa kunjungan industri ke sana gitu. Siap nggak kunjungan industri ke Menara Pisa? Siap, Pak. Nah, Ya, Pak. ya harus dilakukan dari sekarang, direncanakan dari sekarang. Ya, kalau kalian rencanakan dari sekarang, dalam 2 tahun ke depan udah pasti bisa gitu ya. Kan bisa diprediksi berapa biaya ke sana, biaya ke sana sekian. Nah, kalian belajar dari sekarang menyiapkannya, ya. Kembangkan jiwa entrepreneur, pasti kalian bisa melakukan kunjungan industri ke Menara Pisa gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Pertama, suatu telemetrasi harus mampu mendistribusikan dan mentransmisikan beban mati maupun beban dinamik dari struktur atas ke lapisan tanah keras. Kemudian, pemilihan jenis fondasi pada dasarnya tergantung pada letak kedalaman dari tanah keras. Jadi, pemilihan jenis fondasi yang akan digunakan tergantung pada letak kedalaman tanah keras. Tanah kerasnya di mana gitu? Apa tanah kerasnya dekat ke permukaan, atau tanah kerasnya jauh dari permukaan tanah? Kalau dekat ke permukaan tanah ya kita bisa menggunakan fondasi dangkal, fondasi telapak ya. Istilahnya itu kalau tukang-tukang sekarang namanya, kalau kalian pergi ke proyek itu namanya fondasi cakar ayam katanya ya. Ya, atau kenapa disebut fondasi cakar ayam? Padahal kalau cakar ayam itu kan jarinya kan ada berapa ayam jarinya? 4 ya. Cakar ayam seperti itu. Padahal kan fondasi telapak harusnya seperti itu ya. Tapi kalau tanahnya keras, ya, tanah kerasnya jauh dari permukaan tanah, nggak bisa dengan fondasi dangkal. Maka pasang lagi tiang, ya dipancangkan ke apa? Tiang itu ditusukkan ke dalam. Baik itu berupa tiang yang dipancangkan ataupun tiang yang dibikin lubang dulu kemudian dicor gitu ya. Nah, seperti itu ya. Maka dengan kondisi tanah keras tadi, maka umumnya jenis fondasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal biasanya maksimal itu ke dalam sampai 2 meter. Tapi kadang-kadang bisa lebih juga ya. Terkadang ya bisa lebih ya. Nah, kenapa bisa lebih Pak ya? Karena itu tadi, karena kondisi dan juga jenis konstruksi yang dikerjakan ya, maka mungkin lebih efektif ditambah ke dalamnya sedikit ya supaya daya dukungnya jadi maksimal. Ya. Nah, fondasi dalam jadi adalah yang memiliki ke dalam tanah keras lebih dari 2 meter. Itu secara umum ya. Tapi kadang-kadang ada juga perlakuan-perlakuan khusus yang berbeda dengan persyaratan ini. Oke, ada pertanyaan? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau jenis pondasi di satu bangunan itu harus sama atau mungkin berbeda, Pak? Secara umum, kalau dia menggunakan fondasi kalau bangunan tadi ya,
Berbedanya kalau dia umumnya kalau dia menggunakan pondasi dalam, semua pondasi dalam. Kalau dia bisa pondasi dangkal, maka semua pondasi dangkal. Secara umum ya. Tetapi kadang-kadang juga bisa berbeda. Jadi misalkan ini, saya coba gambarkan dulu ya sebentar. Kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, misalkan ini adalah suatu areal ya, areal konstruksi. Kemudian di sini adalah areal bangunannya gitu ya. Dan ini adalah as-as bangunannya ya, as-asnya gitu ya. Ini asnya. Mungkin ada berapa as gitu ya. Nah, titik perpotongan garis-garis ini biasanya lihat tempat beradanya kolom-kolom. Ini kolom-kolom semua di sini, ini kolom. Nah, kalau bagian bawah paling dasar ya itu jadi bagian fondasinya gitu. Ya. Nah, tadi ada dua pilihan fondasi ya, fondasi dangkal atau fondasi dalam. Nah, mungkin nggak Pak ada fondasi dangkal dan fondasi dalam, dua-duanya bisa saja ada. Selama ya konstruksi tadi tidak menerima beban yang terbesar. Tapi kalau di gedung-gedung ini relatif kan kalau kita lihat tampak samping ini ya, tampak samping seperti ini permukaan tanah. Ya pasti ini kan ke atasnya sama kan tingginya kan? Benar nggak? Ya mungkin berapa lantai gitu sama kan? Nah, pasti bebannya relatif juga akan mirip gitu ya. Nah, maka dia sama pasti menggunakan semua fondasi dangkal. Dangkal dan dalamnya tergantung dari jenis tanahnya. Jenis tanah di bawahnya seperti apa gitu. Tanah kerasnya dekat ke permukaan kah? Atau tanah kerasnya jauh ke permukaan kah? Kalau jauh ke permukaan dalam maka digunakan fondasi dalam. Nah, kalau dia menggunakan fondasi dalam ada dua pilihan juga ya. Apakah menggunakan pancang atau menggunakan bor. Ya. Panjang itu berarti pondasinya udah jadi, udah disiapkan di luar ya. Bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk segitiga, bisa juga bentuk segi delapan. Udah disiapkan di luar dan ditusukkan ke dalam tanah, dipancang. Ada juga yang dibor. Dibor itu berarti dibikin lubang dulu, dibikin lubang ya sampai ke dalam yang ditentukan, dimasukkan besi tulangan, kemudian dimasukkan adukan beton. Nah, itu ya. Nah, yang bedanya apa nanti dalam satu konstruksi ini tadi bedanya jumlahnya yang mungkin berbeda. Ya. Atau konfigurasinya gitu. Nanti kalian belajar lah nanti di pondasi ya, konfigurasinya ya. Misalkan kita ambil di sini ya, potongannya di sini. Nah, ini saya perbesar. Setelah saya perbesar ya. Ketika saya perbesar bagian yang ini yang bulat yang ini karena ini kolomnya bulat gitu ya. Nah, ini kolomnya bulat. Kolomnya bulat. Nah, ternyata ada susunan fondasi di bawahnya. Nah, ini mungkin pile cap-nya ya. Ternyata di pile cap yang ini karena bebannya besar, maka dia butuh berapa buah tiang gitu ya. Mungkin butuh 8 tiang atau mungkin butuh berapa ini? 12 tiang. Di sini bebannya kecil ya butuhnya cuma mungkin 4 tiang. Di sini dia cuma lebih sedikit lagi bebannya, butuhnya mungkin cuma 3 tiang. Di sini juga mungkin butuhnya cuma 2 tiang. Nah, itu bedanya cuma di situ gitu. Oke, terjawab nggak pertanyaannya? Bisa dipahami nggak? Ya, terjawab Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Jadi sekali lagi ya, umumnya menggunakan jenis fondasi yang sama. Hanya mungkin susunannya mungkin berbeda-beda. Kalau sama-sama fondasi dangkal atau sama-sama fondasi dalam. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Kita lanjut? Lanjut, oke. Nah, ini kita lihat ya macam-macam fondasi. Jadi tadi ada dua jenis tipe fondasi, ada disebut dengan fondasi dangkal, ada juga dengan fondasi dalam. Fondasi dangkal itu apa? Yang paling umum digunakan, yang paling sering kita lihat adalah fondasi dengan menggunakan batu kali. Ini materialnya ya, batu kali.
Nah, kalau dilihat di sisi material nih batu kali ya. Kemudian ada juga pondasi tapak atau footplate ini biasanya dari beton ya. Udah pasti arah ke beton ya. Atau pondasi umpak yaitu cuma penyangga gitu ya. Jadi bisa juga batu kali. Nah, kemudian pondasi dalam bisa dari pondasi bisa dari tiang pancang atau bisa juga dari bore pile atau juga bisa juga dengan dinding diafragma. Dinding diafragma itu pondasinya adalah misalkan di sekeliling bangunan gitu ya yang digunakan gitu ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, inilah kira-kira gambaran pondasi tadi ya. Jadi nanti kalian belajar di rekayasa pondasi. Ini permukaan tanah. Ini adalah pondasinya. Nah, kita lihat. Ini ada D. D itu kedalamannya ya posisi bawah dari alas pondasi tadi dari permukaan tanah adalah D. B itu adalah lebarnya kalau kita lihat di satu sisi. Nah, kalau dangkal yaitu kalau D per B-nya kurang atau sama dengan 1, itu kategorinya adalah dangkal. Jadi kedalamannya enggak lebih besar daripada lebarnya, maka dikategorikan sebagai pondasi dangkal. Nah, tapi kalau D per B-nya besar dari 1, nah itu dikategorikan dengan pondasi dalam. Jadi ini kita lihat ya, ini posisi dari muka tanah sampai ke tanah keras, ujung pondasinya adalah sebesar D. Kalau kita lihat dari sisi samping, ini bentuknya kan mungkin bulat ya, bentuknya ini mungkin. Ini kan karena tiang pancang, ini bore pile. Nah, lebarnya, diameternya kita anggap sebagai lebar. Jadi kalau D ini kita bandingkan B besar lebih dari 1, maka dia dikategorikan dengan pondasi dalam. Ya. Nah, ini juga sama. Itu yang membedakan ya pondasi dangkal dan pondasi dalam. Ya, jadi dari perbandingan antara kedalaman dan lebarnya ya dari sisi kalau kita lihat tapak samping gitu. Nah, pondasi dangkal. Nah, apa saja sih yang pondasi dangkal tadi ya? Pondasi dangkal seperti ini tadi saya bilang. Ini D ya, keberadaan dia. Ini adalah pondasinya ini. Yang pondasi itu yang ini. Ini apa? Ini bukan pondasi. Ini kan kolom kan. Tapi karena bagian bawah kita sebut dengan kaki kolom. Karena kolomnya ini yang di atas, ini kolom yang di permukaan tanah, ini kolomnya. Nah, kemudian di sini biasanya ada lagi pasang balok ini ya, balok seluh ya, biasanya dipasang juga seluh ini. Yaitu mengikat antara satu pondasi dengan pondasi yang lain. Ya. Nah, apa aja jenis-jenis pondasi dangkal tadi ya? Pondasi dangkal terdiri dari beberapa macam, antara lain pondasi telapak, pondasi lajur, pondasi gabungan serta pondasi rough, rakit atau bisa disebut dengan mat foundation ya. Nah, kita lihat ya tipe pondasi. Kalau secara denah seperti ini, tanpa atas, nah ini pondasi telapak. Jadi ini sebagai telapaknya ini. Ya, sebesar ini gitu ya. Ini kolomnya gitu dan paling bawah kaki kolom. Ya. Nah, ini potongannya kalau kita potong di sini, nah kelihatanlah seperti ini. Kalau pondasi lajur gimana? Pondasi lajur kan antara satu kolom dengan kolom yang lain, pondasinya disambungkan gitu, maka pondasi lajur. Jadi dia seolah bersatu gitu ya. Kemudian juga pondasi gabungan, pondasi keempat. Jadi mungkin antara satu kolom dengan kolom lain jaraknya tidak terlalu jauh, daripada dibikin masing-masing ternyata kurang praktis, maka digabung aja. Ya, maka distribusikan segi empat. Kalau lajur itu kan panjang ini ya, ini masih ada lagi ke sana kiri kanannya ya. Atau kadang-kadang juga berbentuk trapesium ya. Pak, kenapa bisa bentuk trapesium ini? Ya mungkin saja ya, karena di sini mungkin tanahnya relatif agak lunak bermasalah gitu ya, maka dibesarkan telapaknya gitu. Karena kalau telapaknya makin besar, maka dia dayanya juga makin kuat. Settlement juga bisa jadi mengecil gitu ya. Nah, pondasi rakit. Ya, pondasi rakit namanya juga rakit ya. Kalau kalian pergi ke air ya, supaya kita bisa ngapung di atas air, ya, dipasanglah rakit-rakit ya. Jadi ini bantalannya dihubungkan satu dengan lain, ini kayak mat foundation ya. Jadi kayak slab aja ini ya, kayak beton aja, tapi disangga oleh tiang-tiang ini gitu. Padahal ini kolom-kolom ya, bukan tiang ya, maka disebut dengan mat foundation ya, fondasi rakit gitu. Nah, masih banyak jenis fondasi yang lain yang namanya kadang-kadang berbeda-beda ya, tergantung dari siapa yang mengerjakan. Kadang ada produsen yang membuat suatu ciri khas ya, dia namakan dengan fondasi sarang laba-laba misalkan ya, karena dia sebenarnya fondasi sarang laba-laba sama dengan fondasi rakit ini, tapi dia
mendefinisikan seperti itu karena ada kekasan yang dikerjakan oleh dia gitu. Nah, dalam fondasi telapak ya, nanti kalian akan belajar juga nanti di beton ini ya. Jadi kalian belajar di rekayasa di struktur beton ya. Ada yang disebut dengan geser satu arah. Jadi kalau ini ada kolom, pasti ada beban, pasti dia akan nekan bagian platnya ini. Nah, bidang retaknya adalah ini gitu. Ya. Bidang retaknya adalah di sini. Nah, maka disebut dengan geser satu arah seperti apa ya? Karena dia mungkin satu arah aja gesernya. Jadi kekuatannya tidak, atas juga nggak ada kekuatan. Sorry. Ini baterainya hampir habis nih. Ya. Nah, kadang-kadang ada juga dengan geser dua arah. Kalau geser dua arah kan lebih sempit. Jadi bagaimana cara menghindari geser ya? Biasa untuk menghindari bahaya geser tadi, bahaya pons ya. Bahaya pons kan ini ada telapak ya. Ada tusukan di tengah-tengahnya. Nah, tusukan tadi kalau tampak samping seperti ini, ya, tusukan dari atas, maka terjadilah masuk ke dalam ya bagian sini ya. Ini makanya diputus gitu ya. Nah, supaya ini nggak putus, maka dikasihlah tulangan. Pasang tulangan di sini. Pasang tulangan di sini. Nah, kalau dua arah berarti atas bawah dipasang. Ya. Sehingga dia kekuatannya tadi jadi bagian ini nggak akan retak gitu. Yang paling mudah tuh kalau kalian lihat ada kue bolu gitu ya. Kue tar ya. Nah, kalian ambil suatu benda misalkan gelas gitu atau ya, gelas tapi bagian yang bawahnya kalian tekankan. Nah, itu soalnya nusuk ke bawah kan. Nah, kalau cuma kue kan nusuknya cuma seperti ini nusuknya. Tapi karena ini beton berarti dia akan membentuk bidang miring. Nah, kalau dia nggak kuat maka dikasihlah lagi dengan tulangan. Ya. Nah, jadi kenapa selalu dalam perakitan fondasi tulang selalu diperlukan tulang-tulang. Tulang itu untuk menahan gaya tarik ya. Nanti kalian belajar di perdalam lagi nanti di struktur beton. Nah, ini contoh penggambar contoh fondasi telapak ya. Ini fondasi telapak, ini tulangannya tulang untuk kolom ini ya. Ini pasti untuk kolom. Ya, ini untuk kolom ya. Ini kolom ya. Nah, ini tulangan untuk kolom ya, disambung ke atas itu. Ini adalah pondasinya, telapaknya yang dicor sama beton sini ya. Kalau udah jadi seperti ini udah jadinya ya, dibongkar tanah sekitarnya udah jadi. Ini udah kaki kolomnya udah dipasang. Nanti lanjut lagi ke atas gitu. Inilah proses pengecoran ya. Nah, kemudian juga harus diperhatikan tinggi jatuh maksimum dalam saat penuangan beton. Jadi kalau kita nuang beton ya tidak bisa terlalu dekat dan juga tidak bisa terlalu tinggi kan. Nah, nanti kalian belajar lagi nanti di rekayasa beton ya. Dalam belajar mata kuliah rekayasa beton atau rekayasa material beton gedung ya, nanti kalian belajar lagi bagaimana cara pengecoran, apakah boleh dan sebagainya gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Pondasi batu kali. Nah, apa itu pondasi batu kali? Nama juga pondasi batu kali ya. Pasti duanya dari batu ya. Batu di mana? Berasal dari kali ya. Ya, asal usul namanya mungkin seperti itu ya. Pondasi batu kali karena batunya banyak di sungai ya.
kali yang diambil dihancurkan, padahal tidak selalu dari kali gitu ya. Fondasi ini digunakan untuk bangunan-bangunan sederhana, ya, terutama untuk bangunan sederhana, ya, pada tanah asli yang cukup baik. Biasanya kedalamannya adalah antara 60 sampai 80 cm di permukaan tanah. Jadi kalau di permukaan tanah, maka dasarnya kedalaman 60 cm, ya, 60 sampai 80 cm. Lebar tapak sama dengan tingginya, dan biasanya lebar yang dipasang, misalkan lebar seperti ini, nah sama dengan tingginya. Misalkan tinggi seperti ini, tapi tidak berbentuk lurus, akan berbentuk seperti piramid gitu ya. Nah, kebutuhan bahan baku untuk fondasi adalah batu belah atau batu kuli atau batu gunung, ya, bisa dari kali ataupun dari gunung. Kemudian pasir pasang dan semen. Gambar fisik fondasi lajur pasangan batu kali dapat dilihat pada gambar. Jadi kadang-kadang batu kali tadi yang disambung dengan keseluruhan disebut dengan fondasi menerus. Nah, ini contohnya batu kali ya. Jadi ini batunya dipasang sedemikian rupa di mana lebarnya ini ya mungkin sama dengan tingginya. Ini dibuat kemiringan seperti ini. Jadi dalam pekerjaannya kita harus gali dulu, ini adalah areal galian. Nah, ini digali dulu. Digali, setelah digali baru dipasang sebagai batu apa? Pasir lantai kerja di sini ya, berupa pasir ya, berupa urukan pasir di lantai kerja mungkin sekitar 5 sampai 10 cm. Nah, baru dipasang batu kalinya. Batu kali dipasang di bawahnya ya. Kadang-kadang juga pakai beton juga bisa sebenarnya, tapi ke batu kali. Nah, baru pasang batu kali disusun sedemikian rupa. Jadi kalau tanpa atasnya seperti ini ya, ini bagian atasnya. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini gitu. Ini kayak piramid terpancung ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di atasnya baru dipasang slope. Tapi sini juga ada kolom ke atas ya, ini ada kolom lagi ke atas. Tapi sini juga ada slope gitu. Nah, itu gambaran. Nah, kalau fondasinya menerus, berarti dari kalau misalkan dia ada sebuah denah rumah ya. Nah, kalau menerus itu dia akan nyambung sini seluruhnya gitu. Nah, fondasinya nyambung, itu namanya fondasi menerus. Jadi tidak ada pembesaran di bagian kolomnya gitu. Nah, ini menerus seperti ini gitu. Nah, tapi kadang-kadang di bagian kolom di sini kadang-kadang perlu ada pelebaran ya, mungkin aja ada pelebaran. Ya. Nah, kalau namanya gambar fondasi batu kali ya pasti terbuatnya dari batu kali ya. Bisa batu pecah atau batu belah ya. Batu gunung atau batu dari yang ada di sungai ya, diangkat apa dihancurkan ya, dipecahkan ya. Jadi mungkin berukuran antara 30 kali 30, ada yang 15 kali 20 ya, macam bervariasi ukurannya. Ketebalan juga bervariasi gitu ya. Biasanya kan kalau terlalu besar ya susah ngangkatnya ya. Kerja juga susah angkatnya. Oke. Kemudian fondasi plat lajur ya. Nah, fondasi plat ya ini biasanya dari beton. Ya. Kalau udah fondasi plat itu pasti umumnya dari beton. Beton itu sebenarnya unsurnya sama juga yang dengan batu kali tadi. Batu kali kan kami ukurannya besar-besar. Kalau beton, batu kali tadi mungkin dipecah lagi, ukurannya kecil-kecil ya. Ada persyaratan ukurannya kan. Jadi campur lagi dengan pasir, dicampur dengan semen, diaduk dibikin rupa, baru dituangkan. Nah, kalau pasang batu kali enggak, batunya utuh. Nah, adukannya tadi yang dibuat ya dari adonan semen sama pasir, ditaruh dan di adonannya baru pasang batunya, disusun sedemikian rupa gitu. Nah, fondasi yang biasa digunakan untuk fondasi plat lajur adalah untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas tanah yang lembek. Jadi fondasi tapak atau fondasi beton digunakan untuk bangunan-bangunan yang ekstra besar ya, benar besar bertingkat, atau tanah yang ada di sekitarnya termasuk kondisi tanahnya tanah lembek. Nah, dipasang tepat di bawah kolom atau pada tiang sampai pada kedalaman tanah keras. Jadi kita harus menempatkannya pas sampai tanah keras. Nah, metode kerja pelaksanaan fondasi plat setempat ada 4 tahap pekerjaan, yaitu seperti yang akan kita bahas di bawah ini. Yaitu kegiatan penggalian tanah fondasi. Jadi kita harus ada kerjaan galian dulu. Jadi kalau ini ada permukaan, nah harus ada pekerjaan galian. Digali seberapa dalam? Ya tadi bentuknya adalah seperti trapesium ya. Kenapa nggak tegak saja Pak ya? Ya kalau tanahnya baik, ya kalau tanahnya mengandung kohesi bisa kita bikin galinya tegak. Tapi kalau tanahnya rawan longsor, misalkan tanah granular ya kita harus bikin kemiringan tertentu gitu ya.
Tapi kalau terlalu miring ya, kalau misalkan berbahaya, mungkin pasang turap bisa aja dipasang turap. Pasang papan-papan, nah pasang turap seperti ini gitu ya. Jadi ada proses pekerjaan galian. Ada proses pendulangan pondasi. Jadi disiapkan tulangannya, ya, dipasang tulang di bawah sini. Ya. Misalkan ini tulangan yang memutar, ya ini ada tulangan yang di sininya, ada tulang bagian atasnya, gitu ya. Kemudian tulangan kolomnya juga disiapkan, ya, bagi kolomnya, sebagainya. Kemudian ada pekerjaan backcasting, ya mesti pekerjaan backcasting dulu ya. Kadang-kadang diperlukan untuk fondasi tadi ada juga penahannya di sini ya, supaya adukan betonnya nggak bercecer kemana. Tapi kalau tanahnya tanah kohesif, ya bisa tegak langsung, tidak perlu pakai backcasting lagi gitu. Kemudian pekerjaan pengecoran. Nah itu adalah 4 tahapan dalam pekerjaan fondasi plat ya, baik itu plat setempat maupun plat lajur. Ya. Nah inilah gambaran kasar, gambaran sepotongan melintang sebuah fondasi plat beton setempat. Jadi sama dengan operasi batu kali tadi ya, tetap ada pekerjaan galian. Ini adalah pekerjaan galian. Ya. Tetap ada di bawahnya lantai kerja. Ya. Ini adalah lantai kerjanya dari pasir juga ya, pasir uruk ya. Kemudian ini yang di bagian dalamnya adalah pembesiannya atau tulangnya. Ya, ini tulangan, ini besi ya. Kemudian bagian luarnya ini adalah backcastingnya atau papan duganya, papan yang untuk menutupin supaya ketika dicor ya, materialnya nggak keluar ya. Kalau di sini juga sama gitu ya. Nah nanti baru dicor lah dengan adukan beton ya, tergantung mutu beton yang diinginkan. Apakah FC25, apakah FC30, apakah FC aksen 40 ya, tergantung mutunya ya. Yang saja memberikan kekuatan tekannya ya, kalau FC40 sekitar 400 kg per cm persegi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau slope itu biasanya di atas permukaan tanah atau di bawah, Pak? Umumnya di bawah permukaan tanah, tapi kadang-kadang juga ada di permukaan tanah. Tapi kalau dari pasang lantai nggak kelihatan lagi. Oke, Pak. Kalau misalnya ya. Kalau misalnya apa? slope-nya itu, misalnya pondasinya itu pada bawah, slope di pondasinya gitu. Ya, slope itu biasanya di atas pondasi pasangnya. Oke, Pak. Ya, jadi pondasi apa slope itu seperti fungsinya itu sebagai balok juga ya, sebagai penahan tuh kalau kita pasang lantai di bagian bawah, tapi juga sebagai pengaku ya, pengaku antara satu pondasi dengan pondasi yang lain. Kalian mungkin saya contoh aja, coba kalian lihat kursi ya, kursi itu ada berapa buah kakinya? Ada 4 kaki kan? Kalau kalian di rumah Ya, sendiri ada 4 kaki kan? Nah, kemudian bagian kenapa 4 kaki tadi bisa stabil? Karena kan ada penghubung kan, ada balok ya, ada kaki-kaki tadi, ada besi-besi yang penghubung kan antara satu kaki dengan kaki yang lain. Nah, bagian atas selalu ada kan 4-4-nya kan. Nah, bagian bawah suka ada, suka enggak kan? Iya, Ya. Pak. Nah, itu tergantung. Jadi kalau misalkan di atas sudah kokoh ya mungkin bawah nggak perlu. Tapi kalau misalkan di bawahnya di atasnya kurang kokoh, maka perlu di bawah. Bisa saja yang di bagian bawah kaki besi yang di bawahnya itu mungkin menghubungkan cuma dua kaki kiri dan dua kaki kanannya aja gitu kan. Kadang-kadang dua kaki kiri dua kanan digubung lagi di tengah. Ya, yang kadang-kadang juga sebagai tempat injakan kita kan. Ya. Nah, Iya, Pak. itu slope tadi seperti itu gitu ya. Jadi supaya ini kalau itu hilang ya. Jangan-jangan kursi itu nanti bisa nggak stabil kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi slope itu adalah untuk menjaga kestabilan konstruksi gitu ya. Jadi tanpa slope ya nggak akan bisa itu stabil gitu. Ya. Baik, Pak. Mengerti, Oke. Pak. Oke, masih ada pertanyaan yang lain?
Sebentar ya, saya ada tamu dulu ya, sebentar ya. Halo? Ya, Pak. Ya, oke. Ya Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Halo. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sampai dengan pondasi plat beton ya. Kedengaran suara saya? Gambarnya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, tadi kita udah ulangi lagi ya, sekali lagi pondasi menerus selain pondasi setempat ya. Kalau menerus itu seperti ini ya. Jadi kalau batu kali yang setempat itu yang ini adalah setempat ya, dari pasang batu kali. Kalau menerus seperti ini, jadi dia nyambung terus ke sana gitu ya. Nanti ini ada slope penghubungnya gitu. Nah, slope ini pasti mengikat antara satu dengan lain. Jadi di ujungnya ada kolom. Nah, ini ada slope-nya gitu. Jadi semacam pengikat gitu ya antara satu kolom dengan kolom yang lain atau antara satu kaki pondasi dengan pondasi yang lain. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menempatkan pondasi ya. Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, tanah yang keras ya, yang keras atau yang relatif stabil ya. Karena kalau tanahnya nggak stabil, tanahnya lunak ya bahaya nanti. Baru dipasang pondasi udah malah amblas gitu ya. Pondasi harus diikat dengan apa? Secara kaku dengan slup dengan angker ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, jadi slupnya tadi harus dipasang angkur ke dalamnya. Ya, ada semacam besi ya. Kalau nggak ada besi ini ya nanti slupnya bisa terangkat gitu ya. Jadi pondasi nggak berfungsi, antara slup dengan pondasi nggak berfungsi. Jadi maka selalu harus ada angkur untuk yang dipasangkan sehingga ya tadi. Begitupun juga yang di sini di batu kali ini semacam angkur juga ya, di batu kali. Di batu kalinya ini ada angkurnya gitu ya untuk mengikatkan antara kolom atau kaki kolom dengan slup dengan pondasinya gitu.
Nah, itu harus selalu diperhatikan. Nah, ada beberapa ketentuan teknis yang perlu diperhatikan. Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras. Dasar pondasi harus diletakkan lebih dalam dari 45 cm di bawah permukaan tanah. Jadi minimal 45 cm di bawah permukaan tanah. Ya, ini batas minimal yang harus disarankan ya. Seluruh badan pondasi biasanya tertanam di dalam tanah. Jadi umumnya memang tertanam di dalam tanah, maka di sini ada sedikit kata-kata harus ya, harus tertanam di dalam tanah. Karena secara umum memang pondasi nggak pernah ada yang kalau saya sampaikan pondasi itu tidak menonjolkan diri ya, tidak terlihat gitu ya, selalu tertanam dalam tanah. Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau slope. Nah, slope tadi seperti balok pondasi baik pada pondasi setempat maupun pondasi menerus. Jadi selalu digunakan slope tadi. Karena kalau selalu misalkan pada gempa ya, kalau gempa itu dia bergoyang ya bisa aja menyebabkan langsung runtuh ya bangunannya. Tapi dengan slope tadi jadi seolah kaki-kaki terikat gitu. Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya dengan jarak angkur setiap 1,5 meter dengan baja tulangan diameter 12 cm. Jadi ada baja tulangan yang dipasang ke dalam untuk mengikatkan antara slope dengan pondasinya gitu ya. Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing untuk mencegah terjadinya kelongsoran. Tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasang atau turap bambu maupun dari kayu. Jadi kalau kita mendirikan bangunan di tebing, maka tebing tadi harus diperkuat dulu. Iya. Di foto aja. Nah, tebing harus diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan batu atau turap bambu maupun kayu ya. Jadi kalau kita membangun bangunan di pinggir tebing atau pinggir jurang ya harus diusahakan tebing tadi harus diamankan dulu. Kalau tidak ya tebingnya longsor, pondasi juga bisa longsor, bangunan juga bisa terbawa gitu ya. Nanti ada gambar yang bisa kita lihat nanti ya. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Puskim ya, untuk yang ketahui ya. Ukuran minimum pondasi. Jika keadaan tanah cukup keras, pondasi batu dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut. Lebar atas pondasi minimal 30 cm. Lebar bawah pondasi minimal 60 cm. Ketinggian pondasi minimal 60 cm. Ini yang disyaratkan oleh Puskim ya, dari Kementerian PUPR ya. Nah, ini kalau kita menggunakan pondasi batu kali. Jadi ini lebar bawahnya ada 60 cm, tingginya minimal adalah 60 cm, dan lebar atasnya adalah 30 cm. Nah, ini dia berbentuk piramid ya, piramid terpancung gitu ya. Kemudian angkur besi untuk menghubungkan pondasi dan slope harus dibuat. Jarak minimal tiap angkur adalah setiap 1 meter. Jadi setiap 1 meter ini dipasanglah angkurnya gitu. Nah, angkur itu mengikatkan. Jadi ini semacam pasang besi ke dalam yang bisa dibengkokkan juga di bagian bawahnya. Sebelum batu kalinya dipasang ya, disiapkan dulu angkurnya. Nanti diisi cor, diisi batu kali. Ya. Nah, ini adalah persyaratan yang harus diperhatikan ketika kita membuat pondasi batu kali, terutama untuk rumah-rumah ya, rumah-rumah sederhana ya, rumah sederhana atau rumah-rumah rumah 2 lantai yang masih tipikal seperti itu ya. Tapi kalau rumahnya udah mulai bertingkat, nah kebanyakan tidak lagi menggunakan batu kali, udah langsung dengan beton. Gitu ya. Nah, untuk pondasi batu kali menerus, pondasi sebaiknya dibuat menerus keliling bangunan tanpa terputus. Jadi kalau kita ingin bikin pondasi menerus, artinya tidak ada lagi pondasi yang setempat di sini menerus, maka diusahakan seluruh rumah itu terkeliling dengan ini, jadi terikat satu dengan yang lainnya gitu. Jadi menerus ke seluruh bagian dindingnya ya, keliling bangunan. Nah, sehingga slope-nya juga dibuat jadi semacam rangka aja terikat di atasnya. Ini rangka ini harus diangkur ke bawah ya. Slope ini harus diangkur ke bawah ini tadi. Pondasi dinding penyekat juga dibuat menerus. Perlu dipasang balok pengikat slope sepanjang pondasi tersebut. Jadi kalau kita menggunakan pondasi kali menerus harus diikat seluruhnya gitu ya. Jadi ini bagian. Nah, ini terutama untuk rumah-rumah sederhana ya. Kemudian bagaimana ketentuan dalam pengangkuran ya? Ketentuan pengangkuran, setiap 1 meter dipasang angkur antara pondasi dan slope dengan menggunakan besi minimal diameternya adalah 10 mm ya, diameter 10 mm.
Jadi besinya dipancangkan dulu, ditancapkan ke dalam dulu. Jadi cari tempat yang ini atau mungkin di sela-selanya, tapi nanti diisi adukan ya. Jadi kalau isi batu kali kan susah, di batu kali kan bentuknya nggak beraturan, jadi kita nggak bisa masukkan. Jadi dia terus demikian rupa ini masuk dan diisilah dengan adukan sekitarnya. Nanti bernongol bawah, nah dia terikatlah dengan adukan di slope. Slope kan dari beton biasanya kan. Nah ini besinya diikatkan, jadi terikat dengan besi-besi yang ada di sini gitu. Nah baru diisi dengan adukan beton. Jadi dalam juga diisi adukan beton. Jaraknya adalah setiap 1 meter. Untuk apa fungsinya angkur tadi ya? Supaya slope tadi terikat dengan pondasinya gitu. Tapi kalau nggak ada angkurnya nanti bahaya ya. Bisa saja nanti terjadi goyangan, terjadi apa ya, slope-nya bisa terangkat, bangunannya bisa lepas dari pondasinya gitu. Ya. Nah, balok slope. Nah, spesifikasinya seperti apa? Ukuran balok pengikat atau slope biasanya ukurannya adalah 15 kali 20 cm. Ya. Kemudian tulang utamanya biasanya dipakai diameter adalah diameter 10 mm. Tulang begelnya atau tulang sengkangnya, tulang yang memutar ini, nah, tulang begel namanya atau tulang sengkang. Nah, itu diameter lebih kecil. Biasanya diameter 8 mm. Jarak tulangan biasanya diberikan antara 15 cm. Tebal selimut beton sekitar 1,5 cm. Ini ada tebal selimut beton ya. Jadi selimut beton itulah jarak dari beton tadi terhadap tulangannya gitu. Jadi bagian luar ini terhadap tulang itu yang disebut dengan selimut beton. Nah, ini yang disebut dengan selimut beton itu yang ini ya. Nah, jarak ininya gitu. Ini yang disebut dengan selimut beton. Jadi kalau tidak ada selimut beton bagaimana, Pak? Ya nanti besinya ini kalau terkena udara, ada air, nah akan bagaimana dia? Terjadilah korosi. Ya, terjadi karatan. Kalau udah korosi lama-lama dia akan hancur dan tidak berfungsi lagi besinya gitu. Tapi kalau tertutup oleh selimutnya ini, ya kalau selimutnya kalau kita tidur kan perlu selimut kan biar nggak kedinginan kan. Nah ini juga sama. Jadi biar menyelimuti besi yang ada dalam tulangan itu. Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau tidak itu mungkin akan menjadikan konstruksinya tidak stabil nantinya gitu. Nah ini tadi contoh yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita ingin bangun fondasi, nah harus diperhatikan jangan sampai nanti berbahaya terhadap kestabilan dari bangunan yang dibuat di pinggir lereng ya. Jadi nah ini kalian kelihatan ya, ini gagalan. Ini akibat fondasi yang tidak stabil dapat mengakibatkan kehancuran total pada bangunan. Contoh penempatan fondasi yang diletakkan pada tanah labil dapat mengakibatkan bangunan roboh. Jadi ada fondasi, nah kebetulan dia bangun rumahnya di pinggir tebing ya, atau di pinggir lereng. Nah karena dia nggak stabil ya, lerengnya tanah-tanahnya terontok ke bawah, ya akibatnya ini kan terbongkar, ya kelihatan fondasinya. Ini tadi juga longsor, akibatnya dibangun, nah bisa saja bangunin roboh. Nah inilah hasil akhirnya gitu. Ya, nah ini semua adalah berkaitan dengan fondasi dangkal ya, terutama untuk bangunan-bangunan sederhana ya, rumah-rumah sederhana. Bisa rumah RSS atau RSA atau RS ya, rumah sederhana, atau rumah-rumah tempat tinggal ya, yang satu lantai gitu ya. Nah, kalau yang 2 lantai juga udah jarang menggunakan batu kali, pasti udah menggunakan beton. Oke. Fondasi dangkal selesai dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Pasti lebih murah batu kali. Ya. Batu kali pasti lebih murah. Ya. Lebih murah, lebih mudah, lebih ini cepat pekerjaannya ya. Tapi kadang-kadang harga itu relatif ya. Terjawab nggak? Pak, izin bertanya. Silakan.
Berarti Pak, untuk bangunan yang berada di lereng yang miring kayak gitu Pak, kan tadi Nah, jelasin berarti pondasi kedalaman itu kan maksimal minimal 45 cm. Berarti yang atas itu berarti kemungkinan di atas 45 cm Pak ya, karena miring. bisa jadi, iya betul. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin saya coba tambah gambarkan lagi ya. Kadang-kadang ya orang membangun rumah, namanya perumahan lah ya. Apalagi zaman-zaman dulu. Misalkan ini ada sebuah lereng ya. Lereng alami. Oke ya. Seperti itu. Nah, kemudian orang bikin rumah. Ya, rumah tinggal aja ya. Rumah satu lantai. Nah, kan seperti saya sampaikan kan nggak mungkin bikin rumah tadi yang tegak lurus dengan lereng kan? Ada orang bikin rumah kayak gini nggak ada kan? Ya, ini pasti salah ya, pasti seperti ini. Nah, ini mungkin digali sama dia, bisa digali di sini, bikin seperti ini gitu ya. Ya, ini dataan seperti ini. Terjadilah lereng. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, yang di fondasinya. Nah, ini harus ada jarak tertentu ya terhadap lereng ini. Jangan terlalu dapat ya. Kalau terlalu dapat ke lereng ini terbawa, tergerus oleh hujan, terbawa longsor, nanti pondasinya kelihatan. Kalau pondasi kelihatan, tanah udah ke bawah lagi, longsor, nah jangan-jangan bangunan juga akan roboh. Nah, itu yang kadang-kadang orang-orang yang apa namanya juga masyarakat umum ya, yang tinggal di desa, tinggal di daerah-daerah lereng ya, kadang-kadang tidak memperhatikan itu karena mereka mungkin nggak tahu ya. Tahunya kalau udah kejadian baru mereka tahu gitu. Nah, jadi kalian kalau udah belajar ini ya, ketika ada pembangunan melihat apa ya, harusnya punya ilmu yang kalian miliki harus kalian terapkan gitu ya. Ya. Jangan sampai ada udah kejadian dulu baru kita ternyata seperti ini ya, jangan sampai kejadian dulu baru kita berbicara gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Bapak izin bertanya. Silakan, Amira. Untuk pemukiman padat penduduk, fondasinya kan kadang nempel sama tembok tetangga tuh. Itu gimana ya Pak? Ya gimana lagi? Mau dipisahin fondasinya nggak bisa kan? Ya. Nah, paling perkuatannya nanti ya tergantung ya. Berbahaya itu adalah kalau di perumahan tadi, pemukiman tadi, ketika yang sebelahnya membangun lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Kebayang nggak maksudnya? Misalkan kita punya rumah di sebuah perumahan, yang pasti rumah tadi saling nempel kan? Nah, yang pasti biarpun saling nempel, dindingnya tidak boleh sama. Dindingnya pasti harus dua lapis. Satu lapis milik yang sebelah kiri, satu lapis milik yang sebelah kanan. Yang bagian bawahnya, bagian slope-nya ya masing-masing slope-nya juga masing-masing. Nah, mungkin pondasinya mungkin bisa saja bersamaan saling mengisi gitu ya. Apalagi kalau dia pasang pondasi batu kali. Nah, pas bagian kolomnya mungkin bisa samaan. Nah, ketika salah satu dari rumah tadi membangun lebih tinggi daripada yang lain, nah dia tidak boleh mengandalkan terhadap pondasi yang ada. Ya. Dia harus bikin sendiri, diperlebar pondasinya gitu ya. Kebayang nggak Abibah penjelasan saya? Sedikit Pak. Amira? Sedikit terbayang. Sedikit ya. Ini kan misalkan di rumah ya. Taruh di rumah seperti ini. Ini juga rumah seperti ini ya. Ya. Kebetulan dia berdempetan. Ya. Berdempetan. Taruhlah anggaplah satu lantai aja ya. Sini ada pintu. Ini pintunya sebelah sini. Ini jendelanya. Ya, sini jendela sebelah sini. Ini pintu sebelah sini. Ya. Nah, yang pasti ini dinding tuh tidak bisa sendiri-sendiri. Dinding itu tidak bisa satu dinding untuk berdua, nggak boleh. Nah, dinding ini kalau kita perbesar ini pasti dua lapis ya. Ini dinding yang sebelah kanan ya. Ini sedang sebelah kanan. Dinding yang sebelah kiri. Nah,
Kadang-kadang kalau dia kalau yang ngerjakannya baik, yang kontraktornya ngerti ya, developernya apik ya, mungkin yang diisi dengan adukan gitu ya. Supaya apa? Supaya dia rapat ya, supaya tidak ada kalau ada hujan nggak masuk ke dalam gitu. Nah, bagian bawah juga slope tetap masing-masing. Ini slope-nya tetap masing-masing. Nah, pondasi gimana? Bisa saja kemungkinan pondasi tadi bisa bersatu karena dia pasang batu kali, bisa saja. Pasang batu kali bisa saja bersamaan. Ya. Ini ada slope lagi ke sana, ini ada lagi slope ke sana gitu. Ngerti ya? Mengerti, Pak. Ya. Nah, jika salah satu dari rumah ini ingin meningkatkan, jadi dia bangun lebih tinggi. Nah, ya, kalau dia bangun lebih tinggi, tetap dindingnya dia bangun sendiri kan. Nah, kira-kira beban yang dipikul oleh bawah ini sama nggak dengan sebelumnya? Nggak sama kan? Pasti ada tambahan beban. Nah, biasanya ya, tidak bisa dia mengandalkan cuma pondasi ini. Mungkin dia akan gali lagi di sini. Dia akan hancurkan ini, dia gali ya sampai lebih agak dalam. Dia pasanglah dengan adukan beton biasanya ini diganti dengan beton. Jadi tambahan beban yang di atas, yang tambahan lantai 2 ini kan ada balok ya. Nah, tambahan beban di sini langsung pikul nanti sambung lagi ke bawah. Tapi dia pasang lagi kolom ke bawah dan mungkin lebih dalam daripada pondasi batu kali yang ada. Ya. Nah, jadi kalau tambah atas, jadi mungkin ada semacam pondasi tambahan di sini ya. Nah, ini kolomnya gitu, ini tambah atas gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau tidak bisa langsung di dindingnya, dia bisa aja bergeser. Jadi kalau kita tampak samping seperti ini ya, tampak samping ke sana. Jadi tidak harus kolomnya pas di ujung sini, mungkin dia bisa bergeser ke sini bisa saja. Karena kolomnya agak ke dalam, tapi melebar sejajar dengan dinding gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya karena kan yang bagian luarnya kan akan tertutup, bisa saja seperti itu. Gitu. Yang jelas adalah slope-nya tetap harus ada. Nah, sini balok tetap ada, sini juga ada balok di atas tetap ada. Kebayang nggak apa yang saya sampaikan? Bisa dipahami nggak? Kebayang, Pak. Terjawab pertanyaannya? Terjawab. Tapi mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk kasus yang sebelah rumahnya tuh sudah jadi, Pak, tapi ingin membuat rumah lagi gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Kan fondasinya berbentuk piramid kan, Pak. Nanti ada apa sih ruang gitu antara Enggak ada ruang kan, ini kan bersatu, ini kan dalam tanah bersatu. Ya, jadi kan dia bikin lubang di sini. Dia bobok gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dia berbentuk piramid, fondasi seperti ini ya, piramid ya, karena dia dipakai oleh berdua misalkan ya, seperti ini ya. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, berdua seperti ini gambar. Nah, ini kan ini ada slope-nya ke sana ya. Ini ada slope yang sebelah kiri, ini ada slope sebelah kanan ke sana ya. Ini juga ada slope ke sana, guys. Ya, ini ada slope ke bawah juga kan, ada slope juga ke sana ya. Nah, nanti dia mau bangun ya. Ya, di slope-nya masing-masing ya, tidak bersatu slope-nya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga developer nakal ya disambungan ya nggak apa-apa selama tidak mengganggu. Nah, biasanya di sini dia gali di sininya, bongkar di sini, bongkar di sini, gali. Nah, diperdalam kayak gini yang seperti saya gambarkan sebelah ini gitu. Ya, jadi tambahan beban yang bekerja dari rumah yang sebelah ini akan langsung dipikul oleh pondasinya tersendiri, biarpun nempel seolah dengan pondasi yang lama gitu. Baik, Pak, mengerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, masih ada? Pak, izin nanya lagi, Pak, masalah yang bangunan miring itu, Pak. Ya, silakan. Kan dalam pembangunannya berarti, Pak, ada dua cara berarti, Pak.
mau yang tanahnya diratain biar pondasinya seukuran gitu Pak, Ya. atau yang langsung miring. Kalau dalam kekuatan sama efektifnya lebih bagus yang mana Pak? Ya, yang pasti tidak ada orang bikin rumah yang miring, nggak ada. Selalu bikin rumah tadi adalah tegak lurus dengan bidang horizontal ya, dengan bidang gravitasi lah kasarnya gitu ya. Nah kalau udah lereng pasti dibikin dulu supaya dia horizontal. Mengukur horizontalnya seperti apa ya? Pakai kan biasanya kan kita gunakan lah dengan apa? Dengan selang gitu ya, selang air ya. Kan tahu kalian mengukur ke apa supaya elevasinya sama dengan selang air di selang putih gitu ya, ataupun selang warna apapun lah diisi dengan air. Nah bikin setimbangan dari kiri dan kanan. Nah itu elevasinya. Nah bagian miring bagaimana ya? Pasti ada bagian yang di-cut atau digali, ada bagian yang harus ditimbun atau di-fill gitu. Ngerti nggak maksudnya aku? Paham Pak, paham. Ya. Nah, terus masalahnya seperti apa, Pak? Masalahnya adalah ketika dia meletakkan fondasi pasti dari permukaan tanah yang di-cut-nya tadi. Ya. Oke, saya gambarkan aja ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah permukaan yang miring tadi ya. Ya. Nah, ini mau bikin rumah di sini misalkan ya. Nah, bikin rumah di sini. Nah, pertama dia harus lihat dulu bagiannya. Ini bagian tanahnya dia. Nah, ini dirapikan dulu. Apakah dia akan ratanya di sini? Ya. Apakah dia ratanya di sini gitu? Yang bagusnya yang mana, Pak? Terserah, bebas saja sebenarnya sih. Plus minusnya di mana? Dia ngejar elevasi mana? Kan kita bicarain ngejar elevasi dah jalan di mana gitu ya. Pasti oh ternyata sini adalah jalan di sini, center line di sini. Ini ada jalan. Nah, kalau kita bikin di atas seperti ini ratanya, berarti kan mau dari jalan ke rumah bagian harus bikin tangga berarti kan? Ya. Oh, siap ingin serata dengan jalan berarti di sini. Berarti ini saya langsung gali. Berarti sini rumah saya di sini langsung. Jadi dari terhadap jalan tidak perlu ada tangga gitu. Nah, tapi kan masalahnya dari sini kan. Ini kan saya harus saya gali. Nah, bahaya apa yang muncul? Longsor sini kan. Nah, longsor apa enggak? Nah, kalau khawatir longsor ya mungkin pasang dinding penahan tanah. Atau pasang kirmir lah istilah di daerah kan kirmir, pasang kirmir di sini untuk menahan supaya tanahnya nggak longsor. Bagian sini gimana ya? Mungkin kalau ini udah rata ya nggak perlu lagi ada pertolongan. Nah, fondasi di mana mulainya? Fondasinya pasti di sini. Fondasinya pasti di sini fondasinya. Kebayang nggak maksudnya? Terbayang Pak. Bayang ya. Nah, tetapi nah, kalau kita bagian permukaannya kita ambil yang di sini elevasinya, ya bisa saja di rumah di sini. Berarti ini kan tanahnya kan kosong, berarti harus ditimbun dulu yang ini. Ditimbun dulu. Nah, timbun pasti ini kan terbawa ke bawah kan? Maka dipasang lagi dinding penahan tanah di sini. Pasang lagi dinding ya, apakah dindingnya miring atau dinding rata bisa dipasang. Nah, pondasinya gimana? Nah, tergantung kalau kondisi tanahnya masih kuat di sini ya oke, bisa pondasi di sini. Tapi ternyata tanah yang nggak kuat, bisa jadi pondasi tetap di bawah sini gitu. Jadi ada dinding lagi di sini bisa saja. Nah, kalau lihat sisi ini mana yang lebih praktis menurut kamu? Yang pertama atau yang kedua? Yang lebih bagus, itu lebih aman. Kalau menurut saya yang pertama Pak. Yang pertama lebih aman. Kita gali kan daripada kita menimbun, ternyata pondasi kita tetap aja harus di bawah. Ya. Oke, terjawab ya? Terjawab, terima kasih Pak. Silakan, masih ada? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya hari ini ya.
ya. Bagian kalian untuk bekerja dengan tim ya, untuk mulai mencoba mencari-cari objek. Coba siapa yang udah kelompoknya siapa? Coba sebutkan kayak kelompoknya siapa aja kelompoknya. Udah ada pembagian kelompok belum? Bisa ditampilkan nggak? Udah, Pak. Ditayangkan aja, bisa nggak mau tayangkan nggak? Biar semua yang lain juga tahu. Udah lah, share screen-nya. Oke, belum. Oh, cuma nomor absen ya, nomor namanya nggak ada ya. Ya oke ya, nanti kamu kirim aja ke saya dengan nama-namanya nanti ya. Nah, kalian coba mulai bekerja ya, mulai mencari objek ya, diskusikan dengan tim ya sehingga dapat objek gitu ya. Nah, kalau memang perlu ada survei ke lapangan ya dilakukan ya. Kalau kalian merasa cukup hanya dengan berdasarkan data-data informasi atau data internet ya enggak, silakan ya, tapi harus paham apa yang dikerjakan gitu. Ya. Jadi ada 6 kelompok, masing-masing ada 5 orang ya. Ya oke. Oke, masih ada pertanyaan? Ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita cukup dulu pertemuan untuk hari ini ya. Mungkin didokumentasikan lagi siapa bagian dokumentasi tadi siapa. Tolong bikin berita acaranya ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Silakan. Oke, kita cukup dulu pertemuan hari ini ya dengan fondasi dangkal ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan fondasi dalam ya.
Oke, terima kasih. Sehat selalu. Selamat berpuasa juga buat yang berpuasa ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.